Halo teman-teman, nama saya Askar. Selamat datang di video pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas seputar public speaking dan pentingnya kemampuan bahasa Inggris. Pada dasarnya, kemampuan public speaking didasarkan oleh kemampuan berbicara. Dan perlu diingat, kemampuan berbicara bukan merupakan suatu bakat, melainkan hal itu bisa dipelajari. Banyak orang beranggapan bahwa dirinya tidak pandai berbicara karena tidak memiliki bakat. Padahal, ia hanya tidak mau mencobanya dan rasa malu mengalahkan dirinya. Di masa mendatang, kita akan dihadapkan dengan situasi-situasi yang memaksa kita untuk berbicara, seperti pada saat meeting atau bertemu dengan orang baru. Terkait kemampuan berbahasa, belajar bahasa Inggris merupakan hal yang sangat diperlukan, bahkan harus dimulai sedini mungkin. Saat ini, diperkirakan sekitar 2 miliar orang menggunakan bahasa Inggris. Maka, agar ucapanmu semakin mudah didengar oleh dunia, bahasa Inggris merupakan bekal yang penting untuk masa depan. Untuk mempermudah bahasan kali ini, saya telah merangkumnya dalam 4 poin penting. Yang pertama, jadi versi terbaik dari diri kamu. Mungkin selama ini, kamu gugup karena kamu belum pernah secara maksimal mencoba menjadi versi terbaik dari diri kamu. Untuk menjelaskan hal ini, saya jadi teringat film King's Speech. Pada saat itu, karena banyak faktor, Pangeran Albert dinobatkan sebagai Raja George ke-6. Masalahnya adalah, Pangeran Albert merupakan pribadi yang gugup sejak kecil, sehingga ia tidak terbiasa berbicara di depan umum, layaknya seorang raja. Sehingga, rakyat Inggris tidak pernah menyambut pidatonya dengan baik, karena isinya cenderung membingungkan. Inggris yang pada saat itu berada di tengah Perang Dunia Kedua, membutuhkan sosok raja yang mampu menyentuh hati rakyatnya. Maka, Raja George ke-6 berlatih keras untuk dapat berbicara di depan umum. Hasilnya di luar dugaan. Pada akhirnya, ia dapat memberikan pidato yang sangat luar biasa, seperti mendeklarasikan perang dengan Jerman. Rakyat menyambut pidatonya dengan sangat antusias, bahkan menjadi faktor penting yang menyatukan rakyat Inggris pada Perang Dunia Kedua. Cerita tersebut memberikan kita gambaran bahwa kemampuan berbicara memang bisa dipelajari, asalkan kita benar-benar mencobanya dengan sungguh-sungguh. Kedua, perhatikan susunan kalimat yang kamu keluarkan. Terkadang banyak orang berbicara terlalu banyak, sampai orang yang mendengarkannya menjadi bosan. Rata-rata mereka bosan karena kalimatnya selalu berulang dan tidak memiliki poin penting. Memberi informasi yang terlalu banyak juga membuat orang menjadi bingung. Kali ini, saya akan mencoba memberikan tips kecil untuk melakukan penyusunan argumen. Hal ini biasa disebut AREL, A untuk assertion, R untuk reason, E untuk evidence, dan L untuk link back. Contoh penggunaannya seperti ini. Bagi saya, Bali merupakan pulau terbaik di dunia. Karena Bali memiliki pemandangan dan tempat wisata yang sangat bagus. Buktinya saja, pada tahun 2018 lalu, majalah Travel and Leisure memilih 15 pulau terbaik di dunia. Dan Bali mendapatkan posisi yang pertama. Maka dari itu, saya rasa Bali memang pantas menjadi pulau yang terbaik. Ketiga, menjadi pendengar yang baik. Kemampuan public speaking juga merupakan hasil dari banyaknya pembicaraan-pembicaraan kecil yang telah kita lakukan. Dan sayangnya, ketika melakukan pembicaraan, banyak orang terlalu fokus pada dirinya sendiri, sehingga membuat lawan bicaranya bosan. Kemampuan berbicara tidak hanya seputar melatih bagaimana cara berbicara yang baik, namun juga harus menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, orang akan merasa lebih dihargai dan lebih diperhatikan. Perasaan tersebut menciptakan ruang obrolan yang nyaman bagi kedua belah pihak. Walaupun kamu telah menjadi pendengar yang aktif, tapi kamu juga harus memastikan lawan bicara kamu merasakan bahwa ia juga didengarkan. Untuk itu, kita dapat menggunakan gestur tubuh sebagai cara untuk membuat penegasan tersebut. Misalnya ketika ia berbicara, kita dapat menganggukkan kepala ataupun tersenyum. Dan jangan justru melakukan hal-hal yang membuat lawan bicara kita merasa tidak dihargai, seperti memalingkan muka, bermain HP, atau sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Keempat, bahasa Inggris sebagai cara agar dunia mengenalmu. Seperti yang dikatakan di awal, saat ini sepertiga penduduk dunia menggunakan bahasa Inggris. Bukan tidak mungkin bahwa suatu saat nanti kita bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Maka, berujuk pada bahasa internasional, kita harus menggunakan bahasa Inggris untuk menjalin komunikasi. Belajar bahasa Inggris tidak harus menggunakan metode-metode yang dipaksakan. Kamu bisa belajar bahasa Inggris melalui 3 langkah ini. Pertama, menonton film bahasa Inggris. Menonton film bahasa Inggris membuat kita terlatih dalam mendengar percakapan-percakapan yang ada dalam film. Hal tersebut berguna karena dibantu dengan visual yang ada dalam film tersebut. Kedua, mendengar lagu bahasa Inggris.
Banyak mendengar lagu bahasa Inggris juga membuat kita terbiasa mendengar bahasa tersebut, dan itu dilakukan melalui aspek yang kita sukai, yaitu musik. Ketiga, membaca buku bahasa Inggris. Budaya membaca buku bahasa Inggris membuat kita perlahan terlatih dalam aspek reading. Banyaknya kata-kata yang mungkin sulit dimengerti membuat kita mencari tahu tentang arti dari kata tersebut, dan pada akhirnya kita bisa membaca semuanya tanpa bantuan. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang nantinya akan membuat kamu tidak asing lagi dengan bahasa Inggris, dan kamu akan cenderung lebih mudah mengingat serta menggunakannya di kemudian hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi pembelajaran yang ada di dalam video ini memberikan dampak positif bagi kita.